melihat kasus penipuan kakek mahar 3 miliar di Pacitan. Widih, keren juga nih kakek. Bisa kasih mahar 3 miliar. Mantap banget. Kerjanya apa nih kakek nih? Tapi katanya, kok Era? Mahar 3 miliar, Pak. Ini nih. Apaan tuh? Itu yang kakek kasih mahar istrinya 3 miliar. Oh, saya udah baca tadi. Iya. Kan banyak yang bilang tuh dia nipu ya. Banyak yang bilang dia nipu kabur. Oh, itu nipu, Pak? Katanya begitu. Ya Allah. Nah, tapi terakhir dia malah video call sama istrinya ada. Ternyata dia nggak kabur. Nggak kabur. Tapi Makanya katanya ada bawa motor istrinya. nah itu dia tuh kayaknya sih masih simpang siur. Tapi keberanian dia ngasih 3 miliar ini keren banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengar-dengar mahar siapa yang nikah nih? Nah, kakek Pak Ustadz kakek. Mas Dina atau Pak Roni nih? Ya, walaupun saya sudah kambir kakek-kakek ya. Kafe. Aduh. Ustaz, kopi dulu. Boleh teh satu ya? Oke, siap. Nih, saya habis kajian dari Hanan Ataki, jadi saya ngikutin nih Pak Ustadz. Oh, cakep. Ayah. Ustadz ayah gitu. Ustadz kakek ya? Ustadz kakek. Ya ini, Pak Hera, 3 miliar maharnya tinggi banget Pak Ustadz. Emang harus mahar segitu? Pertanyaannya nih Pak Ustadz, emang mahar itu harus mahal ya? Biar sah gitu nikahnya? Atau jadi rukun, sakinah, mawadah itu syaratnya harus semahal itu gitu maharnya? Ya, pertama Kayaknya lagi heboh banget. Itu 3 ya Allah. 2 miliar Pak Ustadz sama mobil. Itu hoax atau apa sih? Saya baru lihat sih itu asli sih. Iya gitu ya. Jadi Jadi maksudnya itu akan menjadi standar, kasihan Mas Din tahu. waduh. Nanti akan bilang kakek-kakek aja maharnya 3 3 M loh gitu dia, masa ente. Apalagi di Indonesia ya, maksudnya nih di ruang lingkup kita itu paling apa sih kayak gitu-gitu tuh jadi perbandingan langsung tuh. Jadi standarnya para calon mertua. Itu kakek-kakek aja bisa 3 miliar. Masa Lu pacarnya berapa nggak ya? bisa ngasih 3 M? Ya sebenarnya kalau mahar, ya kalau memang mampu banyak, ya keren gitu kan. Prinsipnya gini nih, prinsipnya perempuan sebaik-baiknya perempuan adalah tentu yang meringankan laki-laki, dan sebaik-baiknya laki-laki adalah tentu yang bisa menghargai perempuan. Dalam tanda kutip, kalau memang kita mampu memberikan lebih dan banyak seperti triliuner kakek-kakek ini, ya silakan ya Mas Din ya. Kalau bisa sih Maya. Tapi yang masih muda langsung deg-degan ya. 3 miliar loh ya. Gak payah kan. Nanti kalau Didi nikah siapin 5 miliar di. Nah, masa kalah sama kakek kan. Tapi sebenarnya Pak Roni, mahar di dalam, kalau kita lihat, kita harus bisa bedakan mana rukunnya nikah dan mana yang bukan gitu. Mahar itu adalah kewajiban yang mesti diberikan oleh laki-laki kepada perempuan. Ya, itu dia mahar. Itu dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa tuh, bahwa laki-laki ya memberikan mahar untuk perempuan. Ya tentu sebagaimana mampu dan lain sebagainya. Sedangkan kalau kita babarkan rukun nikah, ya rukun nikah itu tidak termasuk mahar di dalamnya. Dalam rukun nikah tidak ada mahar. Iya, makanya terkait yang isu ini, kan ada yang bilang itu hoax, ada yang bilang itu bohong dan lain sebagainya. Ketika dia akad, kemudian memang ternyata itu bohong, itu sebenarnya secara nikah akadnya itu tetap sah Pak Roni. Tetapi kalau memang itu bohong, harus ditagih. Si mahar ini perempuan punya hak untuk menagih si mahar ini. Wajib ditagih ya. Karena kalau masalah sahnya itu kan ya rukun-rukunnya terpenuhi atau enggak. Kalau selamanya walinya ada, mempelai pria, mempelai wanitanya ada, kemudian juga sigotnya ada, ijab qabulnya itu ada, maka salah pernikahan itu. Tapi kalau ada kebohongan di sana terkait mahar misalkan, maka silakan menagih si mahar ini seperti apa, kayak gitu. Tapi kan ada beberapa budaya-budaya nih. Kalau saya kan di Padang nih Pak Ustadz, di mana justru laki-laki yang mendapatkan mahar tuh Pak Ustadz. Gitu, yes. Apa istilahnya? Ada istilahnya nggak? Ada kalau di Padang. Ya itu, materniliat. Oh ya.
intinya Apa salah? kayaknya kita harus bedakan Pak Roni. Mahar dan memang adat budaya. Misalkan kayak di Sulawesi, Di di Makassar. Di Makassar itu kan ada namanya penai. Penai. Uang penai. Uang penai. Kalau di kami di Sumbawa itu namanya uang seserahan lah, ada uang seserahan. Dan itu istilahnya gitu. Pemaku. ada ininya, ada standarnya. Nah, kita harus bedakan Pak Roni, mana itu memang adat dan mana itu memang mahar. Kalau mahar itu adalah kewajiban yang harus dikeluarkan oleh laki-laki untuk si perempuan ini gitu. Iya. Karena mahar kalau dalam bahasa Arabnya itu Pak Roni sedekah namanya. Oh. Itu artinya apa? Artinya itu adalah sesuatu hal yang besar ataupun sesuatu yang harus dikeluarkan oleh laki-laki untuk perempuan. Itu dia mahar. Tapi dia tidak ada standarnya gitu. Standar. Ya standarnya tadi, perempuan sebaiknya meringankan maharnya. Laki-laki kalau memang kita tidak mampu jangan tunda-tunda untuk membayarkan maharnya. Berarti tidak memberatkan Laki-laki. Ya tadi kalau bilang Tidak Pak Roni, memberatkan kedua belah pihak. Iya. betul. Kalau Pak Roni tadi bilang adat Padang, adat Iya. Sulawesi dan lain Sulawesi. sebagainya. Nah uangnya itu beda tuh, bukan uang mahar namanya, ya kan? Iya. Uang mahar itu beda, uang memang untuk memenuhi adat itu beda gitu. Kalau mahar mah ya, kalau dijelaskan oleh baginda Nabi ya kalau kamu cuman punya cincin dari besi, ya cukup gitu. Itu bisa menjadi sebuah mahar bagi perempuan. Intinya ada tanda sesuatu yang berharga yang bisa diberikan kepada perempuan kayak gitu, bernilai lah. Nah, ngomong-ngomong soal mahar lagi nih Pak Ustadz. Kan kalau zaman sekarang itu lagi hitsnya, lagi ramenya yang maharnya apa? Surah Ar-Rahman gitu Pak Ustadz. Dengan hafalannya ya. Iya, itu gimana banyak. Pak Ustadz? Iya. Kayak gini. Mahar itu kita harus pahami bahwa sesuatu yang bernilai, arti punya berharga. Bahkan sebagian ulama menjelaskan bahwa kalau ada kondisi-kondisi kejepit, itu mahar itu bisa dipergunakan nanti oleh perempuan untuk keluar dari kondisi itu dan lain sebagainya. Kalau memang intinya dia tuh harus berharga. Nah terkait hafalan Al-Quran atau apa jenisnya dan lain sebagainya, para ulama menjelaskan bahwasanya itu tidak bisa menjadi mahar. Yang bisa menjadi mahar itu adalah mengajarkan Al-Quran. Karena mengajarkan itu bernilai kan? Mengajarkan. Pengajaran kan itu bernilai. Tapi ilmunya itu nggak bisa dijadikan mahar. Misalkan, saya pandai ilmu hadis, saya maharkan kamu ilmu hadis. Ya nggak bisa. Nggak bisa ya. Hafalan Quran yang nggak bisa itu bukan mahar. Itu bukan mahar ya Pak Ustadz. Kayak gitu loh. Jadi mahar itu sesuatu yang bernilai sekecil apapun itu gitu. Ya kalau memang nggak bisa cincin, ya masa iya laki-lakinya nggak punya kayak pakaian atau kain atau apa. Kayak seperangkat alat sholat itu juga bisa dibilang mahar Pak Ustadz. Bisa. Yang Bisa penting saja dia boleh. Ada nilainya gitu ya Pak Ustadz. Misalkan kalau kayak perangkat sholat juga. Kalau ada kain kapan, Bos? Nah, itu juga lagi rame. Pernah ada? Ada. Oh, Kenapa kayak ini udah gitu. nyiapin ya? Udah. udah nyiapin. Kalau saya mau itu. Kalau saya dulu Agak serem ya. Ini, Pak Ustadz. Kalau saya dulu seperangkat alat DJ Pak Ustadz. Aduh, langsung buka klub ya, langsung buka klub ya. Ya pokoknya intinya mahar itu adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang dimiliki, sesuatu yang tidak didapatkan secara tidak baik. Kayak gitu loh. Kalau sesuatu yang didapatkan dari tidak baik, dari bahan curian, bohong dan lain sebagainya, nah itu tidak bisa dijadiin mahar. Kayak gitu intinya. Aman, nggak harus 3 miliar. Indomie ada kayak Indomie. Ini Mas Dini, video ini nanti langsung kasih ke jalan mertua atau rekaman langsung kasih. Sip. Itu Mas Din. Nah Pak Ustadz, ini saya mau ada pertanyaan dulu nih Pak Ustadz. Kan saya pernah mendengar nih dalam pengajian justru Nabi kita baginda Rasul itu mahar kepada Siti Khadijah itu sampai maharnya gede banget. Kalau tidak salah 40 unta terbaik. Itu kan kalau dihargain sekarang tuh kan satu unta aja kayak mobil yang terbaru lah ya. BYD kali ya. Wih di BYD berapa? Berarti 40 mobil Pak Ustadz. Berarti beliau kaya raya Pak Ustadz dulu itu. Luar biasa ya itu salah satu bentuk bahwa untuk menanggapi bahwa apa ya, Nabi itu tidak miskin, Nabi itu tidak bukan. Nabi itu cara menghargai Sayyidatuna Khadijah pada saat itu beliau memberikan mahar seterbaik mungkin gitu. Jadi kalau saya ngelihatnya poinnya bukan hanya di banyaknya, tetapi poinnya adalah bagaimana baginda Nabi SAW mengekspresikan eksistensi dirinya lah
karena beliau mampu gitu. Dan tentu kutip ya karena beliau mampu. Jangan sampai juga nih Mas Din, wah Nabi kayak gitu nih. Iya, Saya harus jadinya rasanya ngutang, panutan, ya, betul, jadinya betul. nyuri, jadinya apa? Jangan juga Pak Roni. Mahar nggak boleh ngutang ya? Mahar boleh, Oh, boleh. berhutang, silakan boleh aja. Tapi maksudnya yang ingin saya singgung di sini adalah keinginan kita untuk memberikan yang terbaik untuk calon istri kita itu keren banget. Betul. Tapi harus kita ukur juga sesuai dengan Kemampuan kemampuan diri. kita. Iya. Jangan sampai di satu masa nanti ini yang akan membinasakan kita. Nikahnya mewah dalam satu hari, tetapi hari-hari setelahnya itu Ribut. malah. Ternyata Karena dia kan- utang pinjol. Iya, Betul. karena kan zaman sekarang kan orang tuh kayaknya kalau mau nikah tuh jadi gengsi, ajang gengsi gitu loh Pak Roni. Itu dia tuh, Pak. Ya kan, jadi tuh ada orang yang nikah sampai rela ya ngutang sana sini, mungkin yang Pak Roni bilang juga pinjol atau apa, atau dia pinjam ke kantor kemana, pokoknya segimananya dia mengusahakan, tapi hanya untuk gengsi gitu loh, beda Iya, dengan Nabi iya, gitu kan. iya. Kalau Nabi kan memang Punya, dia punya, iya mampu. dia mampu dan jadi menghargai Iya. itu gitu Calon kan, perempuannya itu Nah, untuk ini, seperti itu, kalau betul. ini enggak buat gengsi biar dikontenin. Di kontenin. Iya, Jadi terus habis itu lama-lama nanti dapat kabar Bisa. Bisa. Iya. Kan bahaya itu Pak kan Roni. gitu kan. Jadi apa kayak ya? gengsinya tuh orang-orang kita ya, terutama nih di negara ini plus 62 Pak Roni. Iya. Dia tuh gengsinya tinggi banget gitu. Kalau maharnya nggak gede nanti dinyinyirin. Iya. Kalau cateringnya bukan catering yang terbaik, Iya. dinyinyirin. Kayaknya dari dalam banget. Iya, terlalu. Maharnya apa? Apa? Rahasia. Rahasia. Jadi Mbak Era, ini mungkin kita harus tahu juga lah, bukan hanya untuk laki-laki tapi perempuan juga. Ingat, perempuan yang diberi mahar tinggi bukan berarti dia itu paling mulia, paling keren, paling hebat, enggak. Perempuan yang cuman diberi mahar rendah bukan berarti juga dia di bawah banget, rendah juga enggak. Enggak kayak gitu kok konsepnya. Ya tadi kita harus kembali ke prinsip awal yang disampaikan di awal Pak Roni, bahwa sebaik-baiknya perempuan apa? Yang meringankan. Sebaiknya laki-laki apa? Yang tidak menunda-nunda untuk membayar maharnya. Itu dia prinsipnya. Apalagi itu hanya untuk memenuhi gengsi. Itu malah bahaya. Inilah yang dapat membuka pintu-pintu maksiat yang banyak. Misalkan naudzubillah min zalik, orang tua perempuan yang pilih-pilih, kamu mampu ngasih apa nih? Iya. Berapa mahar kamu? Ah, cuman segitu doang. Kabur laki-lakinya, datang yang baru digituin lagi. Ini kan membuka pintu-pintu maksiat. Nanti pada akhirnya adalah istilah sekarang hubungan apa ya? Backstreet apa? Backstreet. Adalah backstreet. Kenapa? Kan itu karena tidak adanya persetujuan biasanya kan? Tidak ada persetujuan dan lain sebagainya, kan itu membuka Ya, membuka pintu maksiat Iya, lainnya. maaf saya potong. Kadang kan juga ya Pak Roni, zaman sekarang tuh orang tua, padahal anaknya jadi kayak nggak sejalan gitu loh sama anaknya. Misalnya anaknya suka lah ya, maksudnya udah serak nih sama pria yang Cowok ini itu. gitu. Cuman kan kadang orang tuanya, "Ih, dia punya apa gitu, dia bisa kasih apa, terus akhirnya dijodoh-jodohin sama pilihan orang tuanya, kayak gitu-gitu kan Iya, Pak iya, Ustadz. iya. Nah, jadi itu memang benar-benar harus apa ya? Kesadaran dari atas sampai bawah lah. Maksudnya anaknya sadar akan hukum-hukum ini, kemudian orang tua juga sadar akan hukum-hukum ini gitu. Supaya apa? Supaya tadi tidak ada gap di sana yang nanti melahirkan kemudorotan yang lebih besar. Karena kalau terus dilarang, dikekang dan lain sebagainya, ujungnya tidak baik. Ujungnya pasti akan Berat ada ya. berat. Kayak gitu Pak Roni. Jadi perlu. Berarti unsur kepantasan mahar ini masing-masing berbeda ya Pak Ustadz? Betul. Kepantasan mahar sesuai dengan kemampuan pastinya. Ya, Gitu. ya. Patokan mahar jangan menjadi adatnya. Adat biarkan adat dia berlaku. Tetapi mahar itu beda hal. Ya, adat ya, uang adat ya beda lah. Kayak gitu kan. Uang mahar beda lagi gitu. Patokan maharnya itu. Intinya adalah apapun itu, jangan sampai kita menyulitkan dan menyusahkan sehingga anak-anak kita ataupun calon pria dan wanita ini nanti berujung pada hal-hal yang tidak baik. Pada hal-hal yang tidak Kayak gitu. baik. Kayaknya Mas Din terlalu semangat gitu. Iya, Kayak dari tadi berbeda Kayaknya emang. enggak, ini kan mungkin sendiri mau persiapan ya Pak Roni ya. Ada yang mau ditanyain nggak sama Nih, Pak Ustadz? Katanya kan kalau mahar itu kan sepenuhnya buat wanita. Nah, kalau pihak keluarga laki-laki itu menarik kembali maharnya setelah perceraian tuh boleh nggak sih? Tat? Setelah gimana? perceraian ya. Iya. Nah, setelah perceraian sebenarnya
harus mengikuti jalur-jalurnya terlebih dahulu, Pak. Karena kita di Indonesia ini beda hal ya. Iya. Jadi memang laki-laki ketika membayar mahar, maka tongkat untuk boleh dia menceraikan atau tidak itu ada di laki-laki. Pun kalau perempuan tidak boleh serta-merta, udah saya mau cerai aja, nggak bisa. Tapi harus melalui pengadilan dulu, harus melalui Iya, apa ada dan lain proses sebagainya. Kita balik sih, Din, jangan gitu, Din. Itu kan udah kita kasih. Pokoknya nanti, Lagian serem banget, nikah aja belum udah ngomongin cerai Iya. aja. aduh, na'udzubillah min Gimana sih, Din? Cari dzalik. aja kan bisa, tarik lagi gitu. Nggak Kan. bahaya. Ya, dasar lu, Din. Nah, Pak Ustadz, dulu tuh pernah ada yang ngasih mahar dua kripto Bitcoin, Pak Ustadz. Nah, Itu gimana, Pak Ustadz? Wih, itu Iya, ceweknya iya, beruntung iya. sekali ya. Sekarang berapa tuh harga Bitcoin? 2 miliar ya? Oh, dulu tapi udah lama ya. Betul. Oh, iya. sempet dengar sih Pernah berita ya? itu. Dua. Banyak juga, ada juga yang tersebar bahwa ada KUA yang tidak mau maharnya itu ditransfer katanya gitu kan. Iya, betul. Boleh harus ada langsung fisiknya seperti ada apa. penghulu yang maunya Oh, nggak boleh ditransfer ya? Ininya bentuk fisiknya gitu, karena Iya. kan mas kawinnya gitu. Iya. Karena gini Pak Roni, saya melihat kayaknya kita harus berada pada posisi kehati-hatian Pak Roni. Kripto dalam bentuk apa ya? Uang Dalam digital. bentuk uang Uang digital dan digital. lain sebagainya, ya silakan saja. Tetapi mungkin ada beberapa KUA dan lain sebagainya yang mencoba untuk kehati-hatian. Sebaiknya ada di depan nih maharnya mau seperti apa dan lain sebagainya. Mahar, ya udah mahar taruh aja di depan kita seperti apa. Nah kalau di luar itu sebagai pemberian dan lain sebagainya silakan. Karena Hadiah ya, Pak Ustadz, lebih ke iya hadiah. lebih ke hadiah atau apa? Karena tadi ya lebih mengedepankan kehati-hatian Hati-hati. di dalam hal Nih, ini. kalau yang kakek-kakek kemarin dia berupa cek. Itulah kenapa dia banyak yang bilang itu palsu. Nah, itu berupa cek itu, coba, Pak Ustadz. salah satu contoh kan? Iya. Salah satu Iya. contoh artinya karena Bukan uang langsung Jadi ya. nggak ada ada realnya, betul. Karena nggak ada real si uang berapa? 3 miliar. 3M itu Iya, nggak Iya, ada. betul, Pak Roni, kalau ada Satu 3 meja 3 miliar ini gitu kan susah. kayak gitu. Ya, Saya kan? melihat posisi itunya Pak Ron. Baik. Kalau kita bahas bagaimana sih posisi kripto, bagaimana posisi cek dan lain sebagainya, kita bisa diskusi panjang. Tetapi khusus untuk mahar, yang ini aja lah, yang real yang bisa Ya. supaya ini selesai dulu gitu. Iya, iya. Ini semuanya. Nanti setelah itu dalam bentuk hadiah dan lain sebagainya silakan. Beda lagi, yang Kayak penting gitu. maharnya dulu Iya. diterima oleh keluarga perempuan. Betul. Itu baiknya Islam. Selamat Din, Din. aman. Bisa lega dia bernapas. Alhamdulillah, Ustaz. Mas antam aja Din, antam. Nah, Iya, nggak apa usah kayak- gede-gede di. Ya, siap, makasih. Saya kan Makasih Mas Ustaz. Din udah terjawab ya Mas Din. Iya. Aman insyaallah. Nah, Pak Ustadz nih, kalau misalnya mungkin saya nggak tahu ya di mana di luar sana, tapi kalau yang saya tahu kan terutama di Indonesia ini adatnya bermacam-macam ya, bermacam-macam ragam. Dari misalnya dari Sumatera kayak gini, dari Sulawesi kayak gini, dari mana lagi NTB segala macam beda-beda. Nah itu kan berarti sedangkan mahar itu kan sebetulnya nggak perlu tinggi ya Pak Roni ya. Cuman kadang keterkaitan keluarga nih, misalnya si Yang ikut keluarga campur ini- ya. Iya, lebih banyak ikut campurkan. Kalau di adat kita tuh harus begini gitu kan. Padahal ternyata mahar itu nggak perlu tinggi gitu. Jadi Maharnya, ya. maharnya ya Pak Ustadz ya. Berarti kan beda dengan kalau kita sebut misalnya Makassar tuh ada panai. Terus kalau di Medan tuh apa ya, saya lupa namanya. Intinya semacam sejenis itulah gitu. Nah itu gimana Pak Ustadz? Iya, ya tadi seperti yang awal tadi sempat disinggung oleh Pak Roni, kita harus bisa bedakan tuh mana uang adat dan mana uang mahar itu. Misalkan di Makassar dibedakan kan Mbak Iya. antara mahar dan Dengan panai. kan. Panai. Nah, biasanya yang paling tingginya itu penainya kan? Panai. Nah, panainya ini misalkan kita ambil contoh itulah karena Mbak sebagai orang Makassar. Ya, bagaimana kesepakatan antara dua keluarga kan? Panai ini gitu. Ya. Adalah bahwa tidak boleh rendah dari adiknya atau sesuai dengan jenjang pendidikan dan lain sebagainya. Kalau memang itu yang ada pada adat tersebut, kita tidak bisa juga tiba-tiba untuk menyalahi adatnya. Oh. Cuman yang pasti prinsip pernikahan, kita harus bicara dari prinsip pernikahan menurut Islam. Prinsip pernikahan menurut Islam adalah ya cukup ada maharnya saja. Ya maharnya tadi ya tidak boleh memberatkan pihak pria. Kayak gitu loh. Nah, kalau memang sudah berbicara tentang uang yang harus dikeluarkan untuk adatnya, kita selesaikan di ranah adat. Karena kadang orang tercampur aduk nih, Mbak. Jangan sampai urusan adat, maksudnya diselesaikan, kita cari solusinya di dalam agama tuh, agak ribet tuh. Mungkin bisa, tapi agak ribet nanti. Kita selesaikan adat dengan urusan adatnya,
kemudian bagaimana urusan agama dengan urusan agamanya supaya tidak tercampur aduk gitu. Berarti secara Islamnya yang uang adat segala macam itu ya nggak ada berada ya? di luar, ya, maksudnya di luar pembahasan di luar itu itu gitu. ya, Pak Ustadz, Iya. ya. Dan kayak gini, al-ada mahkumah istilahnya itu, bahwa adat itu bisa menjadi hukum. Jadi boleh jadi secara Islam dia itu sah, tetapi mungkin secara adatnya dia itu tidak sah, nanti menghasilkan fitnah dan lain sebagainya. Itu yang kita hindari. Oleh karena itu kenapa adat itu harus benar-benar harus selalu bersandingan dengan dengan syariat. Supaya apa? Supaya tidak ada fitnah ke depannya kayak gitu. Salah satu kenapa sih harus disiarkan pernikahan kita, kan qabil itu aja kan selesai. Tapi kenapa harus ada resepsi dan lain sebagainya? Untuk bisa dilihat oleh orang bahwa kedua antara pasangan ini mereka itu sudah menikah. Supaya ketika nanti mereka keluar berdua, ya, betul. Sebagai Ketika keluar berdua dan lain sebagainya tidak ada fitnah. Kayak Nah, Pak gitu Ustadz, sih. boleh nggak uang mahar yang sudah kita kasihkan ke istri nih, terus di satu perjalanan kita lagi butuh duit, kita pakai dulu? Sesuai dengan kesepakatan istri. Karena mahar itu hak benar-benar istri. Kalau memang istri juga redo dan mau untuk menggunakan itu untuk kemaslahatan, silakan. Intinya laki-laki tidak punya hak untuk menggunakan itu. Yang punya hak itu adalah kan biasa tuh perempuan. udah ngasih cincin, udah ngasih mahar, pas lagi Tahu kan, nih. ya mahar. gade dulu lah gitu. Gade dulu, gitu. Berarti memang Atas persetujuan istri. Berarti memang sepenuhnya mahar itu milik istri. Betul. Berarti kalau seandainya dibalik istri yang menggunakan tanpa sepengetahuan suaminya atau misalnya Boleh, terdesak apa gitu-gitu, Ya, itu hak istri. Hak istri. Semua hak istri. Yang penting ya tadi ya kan, menggunakannya itu hak istri. Ya tadi untuk ke arah mana, ke arah baik dan lain sebagainya. Itu di luar daripada itu ya. Pokoknya itulah cara Islam memperlakukan hubungan dalam rumah tangga itu. Kayak gitu loh. Jadi tidak sembarang gitu. Dan mahar itu bukan sesuatu hal yang dalam tanda kutip itu membeli perempuan atau enggak. Itu terlalu terlalu tidak enak didengar lah istilah betul. gitu. Biasanya juga ada ya istilah-istilah yang kayak gitu. Saya lebih senang menggunakan bahwa mahar itu ya cara kita menghargai perempuan gitu. Dimana perempuan sebagai bentuk lah bahwa kita keluarkan mahar ketika kita menikah dengan dia, sebagai simbol juga bahwa kita juga harus menafkahi dia dan lain sebagainya. Nah, kayak Pak Ustadz, balik lagi ke yang berita tadi itu, yang 3M, mahar 3M itu. Nah, kalau kan gosipnya kemarin itu kan bisa dibilang ada bohong gitu kan. Nah, biasanya ini bohong nih, si mahar 3M-nya itu. Nah, terus tadi Pak Ustadz kan bilang secara ininya tidak batal. Pernikahannya tidak batal. Pernikahannya dia sah ya kan, Pak Roni, dia nggak batal. Dia tetap nikah, cuman kewajiban si 3M itu tetap harus dipenuhi. Iya, berarti jatuhnya maharnya ngutang. Ngutang. Ya, nah di dalam ijab kabulnya Pak Roni Iya. dibayar ngutang gitu ya Pak. Iya. Mana sih dibayar tunai? Jadi kalau memang posisinya itu maharnya itu dibayar berhutang, di artinya itu belum seutuhnya diberikan, berarti perempuan itu juga sebenarnya punya hak dalam tanda kutip ini ya. Punya hak misalkan kalau si suami meminta untuk untuk berhubungan sama istri dan lain sebagainya. Perempuan punya hak, boleh untuk menolak. Tidak dosa. Tidak. Tapi lagi-lagi, tapi iya enggak sih gara-gara ini kita bayar dulu kita maharnya gitu. Maksudnya ya makanya kalau memang asas pernikahan itu tentang ya tadilah mahar dan lain sebagainya, maksudnya agak ini Iya gitu. sih. Karena mungkin ada beberapa kondisi ya laki-laki mungkin tidak bisa untuk membayar full dan lain sebagainya. Ini bagaimana kesepakatan suami istri di dalam lah. Iya sih, benar. Kalau istrinya pun redo, meskipun masih dicicil dulu nih mahar ya nggak apa-apa gitu. Makanya saya mau bilang ya juga ya janganlah hanya gara-gara belum selesai, tapi jadi harus ditunda dan lain sebagainya. Kayak gitu sih kesepakatan ini saja. Di TikTok tuh saya kan pernah lihat tuh Pak Ustadz. Jadi cowoknya tuh marah-marah, minta uang panai mahal banget gitu kan. Udah pacarnya banyak gitu kan, gue dapet apa sih gitu. Dia ngapain dia menilai keluarganya menilai dia mahal gitu. Padahal dulu mungkin dia pacarnya banyak. Iya, gitu ya. itu dampak kalau yang menjadi patokan itu bukan pernikahannya, yang menjadi patokan itu adalah nilai sesuatunya, harganya, itu dia dampaknya. Akhirnya jadi begitu. Banyak Sesuai hal nggak sih dihargain segitu kan gitu. Terus kadang laki-laki kadang frontal juga Mbak. Iya. Kayak
aku nih udah bayar mahal Iya, nih, iya, ini aku udah kasih kamu mahar tinggi-tinggi Betul, nih, betul, betul, kamu betul. harus kan kayak gitu. Padahal nggak gitu konteksnya. Kalau patokannya tadi itu adalah harga, nilai, jumlah, tapi kalau patokannya murni pernikahan, ya istilah anak sekarang apa ya, true love lah ya. True Kalau love. kalau menikah itu dengan benar-benar cinta sejati, asas dasar ibadah kepada Allah, maka ini akan menjadi persoalan dapur aja lah. Nah, Kayak Berarti gitu. itu. poinnya Poinnya. itu Pak Roni, mahar itu nggak perlu mahal. Yang penting mahar itu tidak memberatkan kedua belah pihak. Tuh, dan dari Yang sekarang penting- Didin ini udah bisa nih. Iya, yang penting nabung mahar. niatnya. Didin nabung Niatnya mahar tuh untuk apa gitu untuk ya Pak apa Ustadz ya. gitu. Ceweknya tapi belum punya Pak Ustadz. Ah, Jadi gimana? Pacarnya belum punya udah nabung mahar dia. Iya, nabung dulu. Pak Ustadz kenal lagi. aduh, iya juga, ini bahaya, gitulah. 5 minutes later. Pesek. Nulis apaan, Din? Ini buat mahar biasa. 3M. Banyak banget duitnya. Banyak lah, ini belum kelar gua nulis. Tahu nggak apa? Banyak duit, bayar utang dulu. Nih 3 mangkok. Ya Allah, Din. Dikit-dikit duit.